warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilatul Najwa. Izinkan saya di sini menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu hadis pada mata kuliah studi hadis bab 5. Cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadits, yaitu ilmu yang membahas secara umum tentang hal ihwal kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabi'in, tabi'in. Fokus utamanya yaitu 1. Identitas perawi, nama guru, tempat tinggal, masa hidup. 2. Sifat perawi dari kejujuran, hafalan, dan ketelitian. Yang ketiga, keterhubungan sanad. Apakah perawi bertemu langsung dengan gurunya? Dengan ilmu ini, ulama bisa menilai kualitas sanad hadis. Karena itu, rijal al-hadits disebut juga ilmu untuk mengenal siapa yang membawa hadis agar bisa diketahui tingkat keaslian hadis tersebut. Yang kedua, yakni kita membahas tentang ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Ilmu yang membahas pribadi hadis dari sisi penilaian, apakah mereka dapat menerima atau menolak hadis riwayatnya. Fokus utamanya yaitu melihat sifat positif atau negatif kesimpulan perbedaan. Rijal al-hadits, kajian biografi dan sejarah hidup para perawi hadis. Al-jarh wal at-ta'dil, kajian penilaian kredibilitas perawi hadis, diterima atau ditolaknya riwayatnya. Dengan kata lain, ilmu al-jarh wal al-ta'dil merupakan bagian dari ilmu rijal al-hadits, tapi lebih spesifik pada aspek kritik kredibilitas perawi. Yang ketiga, kita membahas tentang ilmu gharib al-hadits. Ilmu yang membahas tentang lafadz-lafadz matan hadis yang sulit dipahami karena jarang sekali lafadz itu digunakan atau karena nilai sastranya yang sangat tinggi. Ulama memberikan perhatian besar terhadapnya karena memberikan manfaat berupa pengetahuan lebih jauh dan pemahaman kata-kata hadis. Jadi, memahami kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Kita membahas tentang ilmu asbab wurud al-hadits. Ilmu yang menerangkan tentang sebab historis lahirnya suatu hadis yang dalam Al-Quran dikenal dengan ilmu asbabun nuzul. Mengetahui peristiwa yang menjadi latar belakang disampaikan suatu hadis sangat penting untuk membantu mendapatkan pemahaman hadis yang sempurna. Selanjutnya, ilmu nasikh wal mansukh al-hadits. Ilmu yang membahas tentang ayat atau hadis yang hukumnya dihapus dan ayat atau hadis yang menghapusnya. Ilmu ini bertujuan untuk memberi pemahaman agar umat tidak salah dalam mengamalkan ayat atau hadis yang sudah tidak berlaku hukumnya, yaitu ilmu mukhtalaf hadits. Membahas hadis-hadis yang secara lahiriah tanpa bertentangan, ia berusaha menjelaskan, mengompromikan, atau menentukan mana yang lebih kuat. Mukhtalaf artinya berbeda atau tampak bertentangan dalam hadis. Terkadang ada dua riwayat yang kelihatannya berlawanan, padahal sebenarnya bisa saja dijelaskan atau dipadukan. Ilmu ini berfungsi menjaga agar orang tidak salah paham dan tidak mengira hadis saling bertentangan. Selanjutnya, ilmu ilal al-hadits adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang ilmu ilal al-hadits, tentang cacat atau kelemahan tersembunyi dalam hadis yang tidak tampak secara lahiriah tetapi bisa mempengaruhi derajat kesohihannya, artinya penyakit atau cacat. Dalam ilmu hadis, yang dimaksud ialah penyebab tersembunyi yang merusak kesohihan hadis baik dari segi sanad maupun matan. Cacat ini biasanya tidak terlihat kecuali oleh ulama ahli yang sangat mendalam pengetahuannya tentang jalur periwayatannya. Mungkin cukup sekian pembahasan saya tadi tentang cabang-cabang ilmu hadis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam mempelajari cabang-cabang ilmu hadis yaitu pertama, memahami hadis secara komprehensif.
Mempelajari cabang-cabang ilmu hadis membantu kita memahami hadis secara mendalam, baik dari segi matan maupun sanad, sehingga tidak hanya hafal tapi juga kita tahu konteks dan kedudukan hadis. Yang kedua, kita bisa membedakan hadis sahih dan hadis dhaif. Ilmu-ilmu seperti ilmu jarh wal ta'dil, ilmu rijalul hadis, dan ilmu mutasal hadis memungkinkan kita untuk mengetahui kualitas hadis, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Yang ketiga, juga bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan ilmu hadis, kita bisa menyaring hadis-hadis palsu yang dapat menyesatkan umat, sehingga ajaran Islam tetap bersumber pada hadis-hadis yang autentik. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai bab cabang-cabang ilmu hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.